Bagaimana rasanya mempunyai suami pengangguran? Jujur, rasanya sedih sih. Suami saya sudah menganggur selama 2,5 tahun, dan kami punya anak usia 3 tahun. Jadi untuk menafkahi keluarga, saya harus pakai gaji hasil keringat saya. Selama hampir 2 tahun saya numpang di rumah mertua. Sebenarnya saya tidak betah tinggal bersama mertua. Rasanya tidak bebas dan serba gak enak mau ngapa-ngapain. Mertua saya diam saja melihat suami saya nganggur bertahun-tahun. Terkadang saya terpikir ingin cerai karena merasa capek dengan keadaan seperti ini. Suami saya malas mencari kerja. Disuruh buka usaha alasannya gak punya modal. Tapi tanpa bicara dengan saya tiba-tiba dia beli HP baru dan beli burung-burung untuk dipelihara di rumah karena hobi. Burung-burung itu jumlahnya ada 20 kandang lebih sepertinya. Terkadang burung-burung itu dia jual tapi saya tidak diberi uang hasil penjualannya. Pernah satu kali dia kasih uang hasil jualan burung, yaitu 10.000. Setelah itu tidak pernah lagi. Setiap pagi dia sibuk ngurusin burung-burungnya sedangkan saya masak dari jam 4 subuh karena ngejar waktu supaya tidak terlambat berangkat ke kantor. Mertua saya jarang keluar kamar untuk bantu momong anak saya, jadi saya memasukkan anak saya ke daycare, baru 2 mingguan saya titip di sana. Sebelumnya anak saya diasuh oleh suami saya. TP yang mengasuh ala kadarnya karena dia sambil sibuk ngurusin burung-burungnya. Anak saya lebih sering bermain sendiri dan nonton TV sendirian. Begitu setiap harinya. Saya pun capek mendengar alasan suami saya gak bisa cari kerja karena sibuk ngasuh anak saya, makanya saya memutuskan untuk menitipkan anak saya di daycare. Saya berharap suami segera mendapatkan pekerjaan. Karena saya lelah jadi tulang punggung keluarga. Hampir setiap hari saya menangisi keadaan ini. Ini adalah foto kamar saya saat saya pulang kerja. Ya ternyata suami saya gak mau beresin kasur padahal anak saya sudah dititip PKN di daycare. Alasannya sih katanya gak sempat beresin kasur. Padahal nganggur tapi beresin kasur aja gak sempat. Bayangkan bila Anda menjadi saya. Inilah hal simpel yang kadang membuat saya nangis batin. Saya bangun dari subuh udah sibuk masak, beresin dapur, lanjut kerja. Pulang kerja ternyata kamar bentuknya masih sama seperti saat saya mau berangkat kerja. Bahkan kadang mainan anak saya masih berserakan di lantai depan hingga ruang belakang. Biasanya dulu sebelum anak saya masuk daycare, kalau pulang kerja, selain kamar saya berantakan, ruang tamu berantakan, saya juga masih harus memandikan anak saya dengan posisi masih pakai baju kerja, lalu lanjut masak makan malam anak saya. Lanjut ngasih makan anak saya. Alhasil kadang baru sempet mandi jam 7 malam. Kadang saya mandi dulu menjelang maghrib, setelah itu baru ngasih makan anak sambil saya juga makan. Saya pernah ribut minta cerai dengan suami saya karena 2 bulan saya tidak diberi nafkah sama sekali. Waktu itu saya baru pindah dari Jakarta ke Lampung. 2 bulan itu adalah 2 bulan pertama saya tinggal di rumah mertua. Sejak kejadian itu ibu mertua saya memberi uang kepada suami saya, lalu suami saya memberikan kepada saya sebesar 1 jet per bulan. Hingga saat ini mertua saya masih memberikan uang untuk membantu keluarga saya. Mungkin inilah yang akhirnya membuat suami saya semakin malas berjuang mencari kerja karena ibunya selalu membantu memberi uang. Kedua mertua saya adalah pensiunan PNS dan termasuk orang mampu. Tapi dari lubuk hati yang paling dalam saya sedih menerima uang itu. Saya malu. Udah hidup numpang, setiap bulan masih disubsidi mertua. Apakah dengan kondisi seperti ini saya masih boleh mengajukan cerai? Saya bekerja sebagai ASN di instansi pemerintah vertikal. Saya sudah berpikir ingin cerai sejak tahun 2020, tepatnya saat suami saya menganggur 10 bulan. Saya coba cari informasi sana-sini ternyata mengurus perceraian bagi ASN cukup rumit. Untuk bisa maju ke pengadilan agama, saya harus punya surat persetujuan cerai dari Kasatker.
Untuk mendapatkan surat izin ini saya harus mengajukan surat permohonan izin cerai ke atasan langsung dan kepala Satker Kasatker, dan berlanjut mengikuti prosedur lainnya yang memakan waktu dan tenaga kap banyak. Kendala saya selanjutnya, atasan langsung saya tidak suka perceraian. Beliau menganggap orang yang minta cerai adalah orang-orang bermasalah dinilai negatif. Posisinya saat itu, saya adalah pegawai yang baru pindah dari pusat Jakarta. Baru menempati Satker ini selama 3 bulan. Saya merasa tidak elok bila posisi saya yang masih baru di sini tiba-tiba sibuk ngurusin mau cerai. Sekarang atasan langsung saya sudah berganti orang. Saya belum tahu orangnya seperti apa. Saya sudah sampaikan beberapa kali ke suami saya bahwa bila suami saya tidak mau berubah giat mencari kerja atau buka usaha, saya ingin mengajukan cerai. Dia kekeh tidak mau pisah dan tetap malas tidak mau usaha. Saya sarankan dia untuk ngojek. Dia tidak mau dengan alasan ngojek sekarang lagi sepi. Banyak teman-temannya yang justru rugi saat ngojek dengan alasan bayarannya terlalu murah. Dia tipe orang yang gak suka diatur dan gak suka panas-panasan. Sepertinya dia berharap bisa kerja kantoran seperti saya. Tapi zaman sekarang kan emang susah cari kerja. Apalagi rata-rata lowongan kerja hanya mencari orang yang usianya di bawah 30 tahun, sedangkan suami saya tahun ini akan memasuki usia 31 tahun. Mohon doanya supaya pintu hati suami saya dibuka untuk jadi orang yang lebih bertanggung jawab. Ibu saya menyarankan untuk bertahan sampai anak saya memasuki usia sekolah. Kalau ternyata suami saya tidak mau memikirkan biaya sekolah anak, ibu saya menyarankan untuk pisah. Sejauh ini saya mengikuti saran ibu saya.